Di suatu tempat yang penuh rahasia, hiduplah makhluk-makhluk istimewa. Mereka adalah raksasa, bangku, ale, repa, dan pitu. Meskipun memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, mereka merasa kesepian karena tidak pernah dikenal oleh siapapun. Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya menyadari bahwa persahabatan jauh lebih berharga daripada ketenaran. Mereka pun mulai bermain dan berhitung bersama untuk mempererat tali persaudaraan. Rawo, salah satu dari mereka, kemudian berkata, "Meskipun kita tidak dikenal, kita harus tetap bersatu. Kita tidak perlu memaksa orang lain untuk menyukai kita." Di sisi lain, di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan sungai yang jernih, hiduplah seorang gadis ceria bernama Alena. Alena tinggal bersama ayah dan ibunya. Namun sayangnya, keluarganya kurang harmonis. Alena sering merasa kesepian karena ibunya selalu sibuk merias dirinya dan ayahnya sibuk bekerja. Mereka jarang meluangkan waktu untuk bersamanya. Suatu sore yang cerah, ketika Alena sedang bermain di kamarnya sendirian bersama boneka-bonekanya, tiba-tiba segerombolan anak kecil muncul dan menghampirinya. Mereka terlihat ceria dan bersemangat. Merasa heran, Alena bertanya, "Siapa kalian? Kenapa kalian datang ke kamarku?" Anak-anak itu pun menjawab, "Kami teman-teman baru kamu, Alena." Alena semakin bingung. "Hah? Teman-teman? Selama ini aku bermain sendirian." Anak-anak itu pun menjelaskan, "Kami disuruh oleh ibumu." Ketiga anak itu berusaha sekuat tenaga untuk bermain bersama Alena dan mendapatkan kepercayaannya. Akhirnya, mereka pun bermain bersama Alena di kamarnya dengan mainan-mainan milik Alena. Karena asyik bermain, mereka tidak sengaja membuat sedikit kebisingan. Ibu Alena pun berteriak menegur, "Alena, jangan berisik, sudah malam. Anak perempuan tidak baik tertawa terlalu keras. Pamali, itu adab Alena. Kalau kamu terus tertawa seperti itu, kamu mau jadi perempuan seperti apa?" ucap ibu Alena dengan nada yang ketus. Alena pun menjawab, "Baik Bu, Alena tidak akan mengulanginya lagi." Sang ibu mengingatkan putrinya untuk berperilaku sopan santun. Alena berjanji tidak akan mengulanginya dan lebih memperhatikan tingkah lakunya. Kemudian, tiga anak yang menyamar sebagai teman Alena itu mengajak Alena untuk bermain keluar rumah. Awalnya Alena menolak karena takut dimarahi oleh ibunya. Namun ketiga anak tersebut terus membujuk dengan iming-iming bahwa ibunya tidak akan mengetahuinya karena selalu sibuk merias diri. Mereka juga mengatakan bahwa bermain di luar itu lebih menyenangkan karena bisa bermain kejar-kejaran sepuasnya. Setelah bermain, Alena bisa langsung tidur di halaman rumah dan Alena akan langsung digendong oleh ibunya untuk masuk dan melanjutkan istirahat di dalam rumah. Nah, dengan bujukan ketiga anak tersebut, Alena yang sangat merindukan kasih sayang dari sosok ibunya pun akhirnya setuju untuk bermain di luar rumah bersama mereka. Beberapa saat kemudian, ayah Alena pun pulang ke rumah dan memanggil semua orang karena rumah terasa sangat sepi. Ibu Alena akhirnya keluar dari kamarnya setelah berhias dan segera membuatkan kopi untuk suaminya. Sambil menunggu kopi, ayah Alena berbincang-bincang sambil memberikan nasihat kepada Alena seperti biasanya. Namun, selama ayah Alena berbicara, Alena tidak memberikan jawaban ataupun tanggapan. Hal ini membuat ayah Alena marah dan bertanya, "Alena, kenapa kamu tidak menjawab?" "Ibu, kemana Alena?" Ibu Alena akhirnya merasa kesal dengan sikap suaminya. Kemudian saat
Saat membuka pintu kamar Alena, mereka terkejut karena Alena tidak ada di dalam kamarnya. Kemudian, kedua orang tua Alena sangat khawatir dan saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berpikir bahwa Alena mungkin telah kabur. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi mencari Alena dengan meminta bantuan para warga sekitar. Sementara itu, Alena sedang asyik bermain kejar-kejaran dengan teman-temannya. Saat sedang berlari, Alena tersandung batu dan terjatuh. Ia kelelahan karena harus terus mengejar anak-anak lain yang lebih cepat. Alena juga mulai bingung karena mereka sudah bermain terlalu jauh dari rumah. Tanpa sadar, Alena telah dibawa oleh teman-temannya ke sebuah hutan. Suara tawa mereka menggema di sekitar. Namun, suasana ceria itu mulai terasa aneh bagi Alena. Ia bertanya kepada teman-temannya tentang tempat itu, tetapi mereka tidak menjawab. Ternyata, anak-anak yang menyamar sebagai teman Alena itu sengaja mengajaknya bermain jauh karena memiliki rencana tertentu. Mereka beralasan ingin memberikan kejutan kepada Alena. Tidak terasa, hari sudah malam dan bulan purnama bersinar terang di atas bulan. Alena merasa kagum dengan keindahan bulan purnama, tetapi juga mulai khawatir karena mereka sudah jauh dari rumah. Meski begitu, karena senang mendapatkan teman baru dan pengalaman yang menyenangkan, Alena tetap antusias. Untuk memanfaatkan situasi ini, anak-anak mengajak Alena menyanyikan lagu bersama-sama. Lagu yang mereka nyanyikan terdengar merdu, namun lambat laun berubah menjadi sebuah ritual aneh. Semua anak mengelilingi Alena sambil berputar-putar. Saat sedang asyik bermain, wujud anak-anak itu mulai berubah menjadi wajah dan tubuh yang menyeramkan. Sebuah perwujudan dari sebuah suruhan menyerupai nenek Pakande. Mereka kemudian mulai pingsan satu persatu. Dengan alunan lagu yang semakin keras, muncullah seorang wanita tua, adalah sosok nenek Pakande dan bernama Indo Ampareng. Wanita tua itu memiliki penampilan yang menyeramkan dengan hidung yang panjang dan rambut kusut yang hampir menyentuh tanah. Ia datang bersama suruhannya yang lain memakai jubah hitam dan membawa senter. Setelah peristiwa itu, Alena masih melihat teman-temannya seperti biasa dan melihat sosok nenek Pakande atau Indo Ampareng sebagai ibunya. Indo Ampareng terus membujuk Alena untuk ikut bersamanya ke dunia yang lain yang telah ia nantikan. Dengan berbagai rajuan dan iming-iming, akhirnya Indo Ampareng berhasil membujuk Alena hingga gadis itu terlena dan percaya sepenuhnya pada nenek Pakande yang ia lihat sebagai sosok ibunya. Indo Ampareng memuji anak buahnya yang telah menyamar sebagai anak-anak. Namun, ia tidak menyadari bahwa anak buahnya itu sebenarnya adalah para raksasa yang menyamar. Di dunia tempat tinggal Indo Ampareng, yaitu alam Ampa Ampareng, Alena sangat dimanjakan. Indo Ampareng memperlakukan Alena seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan menyuapinya dengan makanan yang lezat seperti pizza. Namun, di balik kelezatan makanan itu, terdapat rahasia yang mengerikan. Pizza yang diberikan kepada Alena ternyata terbuat dari daging cacing yang ditumis dengan sepotong kuping manusia dan ditaburi keju yang terbuat dari dosa dan nanah para ibu yang mengaborsi anaknya. Meski begitu, Alena tidak menyadari dan tetap merasa senang. Indo Ampareng bahkan mengadakan pesta ulang tahun untuk Alena, membuat gadis kecil itu merasa sangat bahagia. Di sisi lain,
Ibu dan ayah Alena terus mencari Alena dengan cemas. Ayah Alena berkeliling sambil memanggil-manggil nama Alena dengan suara yang keras. Alena, Alena, di mana kamu? Ayah minta maaf, ayah tidak akan meninggal kamu lagi. Ayah dan ibu salah nak, teriak ayah Alena. Semakin lama mereka mencari, semakin kuat dugaan mereka bahwa Alena telah dibawa oleh nenek Pakande. Akhirnya, ayah Alena berseru dengan lantang, "Alam Ampareng, kembalikan anakku!" Sementara itu, di alam Ampareng, Alena mendengar suara ayahnya. Ia bingung dan bertanya kepada Indo Ampareng yang dianggap sebagai ibunya, "Ibu, Alena mendengar suara ayah, tapi Alena tidak bisa menemukan ayah." "Dari mana suara itu berasal, Ibu?" tanya Alena dengan cemas. Indo Ampareng berusaha menenangkan Alena dengan mengatakan bahwa suara itu hanyalah suara akar pohon yang sedang bernyanyi. Namun, suara ayah Alena kembali terdengar. "Alena, ayah sudah pulang. Nak, ibu juga mencarimu. Pulanglah nak. Ayah tahu ini hari ulang tahunmu. Ayah sudah membelikan boneka baru untukmu." Mendengar itu, Alena menangis karena merindukan ayahnya dan ingin segera pulang ke rumah dan bertemu ayahnya. Melihat Alena menangis, Indo Ampareng menjadi kesal. Ia berteriak dan mengancam Alena dengan menyakiti teman-teman Alena. Melihat ancaman itu, Alena yang hatinya lembut merasa iba kepada teman-temannya. Ia pun berhenti menangis dan meminta maaf kepada mereka. Sementara itu, tangisan ibu Alena yang sangat pilu berhasil membuka gerbang alam Ampareng. Dengan marah ia berkata, "Dasar nenek tua jahat. Kau ini selalu memakan daging anak manusia. Tidakkah kau merasa bersalah? Meskipun kau sudah menjadi setan, kenapa kau masih saja mencari anak-anak? Bahkan anakmu sendiri kau makan." Mendengar hal itu, Indo Ampareng menjawab dengan nada lantang, "Kamu tidak sadar, selama ini kamu sendiri yang menyedihkan. Alena sudah bahagia bersamaku, kamu juga pasti senang kan? Karena aku sudah mengambil bebanmu. Kamu tidak perlu lagi repot-repot merawatnya." Perdebatan antara ibu Alena dan Indo Ampareng semakin memanas. Indo Ampareng terus menyindir ibu Alena, menuduhnya lalai dan tidak layak menjadi seorang ibu. Ia bahkan mengklaim telah merawat Alena dengan lebih baik. Perdebatan sengit pun dimulai. Ibu Alena berusaha meyakinkan Alena bahwa dialah ibunya yang sebenarnya. Namun Alena masih bingung, terombang-ambing di antara kedua sosok tersebut. Akhirnya Alena memilih untuk tetap bersama Indo Ampareng. Alena merasa dia adalah sosok ibu yang lebih baik daripada ibunya yang asli. Ibu Alena yang putus asa hanya bisa menangis dan memohon pertolongan. Alena merasa sangat bahagia bersama Indo Ampareng. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba muncul sosok raksasa yang ternyata selama ini menyamar sebagai anak-anak. Raksasa ini menunjukkan wujud aslinya dan bersatu menjadi satu kesatuan. Dengan suara menggelegar, raksasa itu mengumumkan kedatangannya dan menuntut Indo Ampareng untuk menyerahkan Alena. Ia mengungkapkan bahwa Indo Ampareng adalah siluman jahat bernama Nenek Pakande dan memerintahkannya untuk pergi. Terjadilah pertarungan sengit antara raksasa dan Nenek Pakande. Nenek Pakande tertawa terbahak-bahak
Siapa kau? Berani-beraninya mengganggu kebahagiaanku, tantangnya. Raksasa itu pun menjawab dengan penuh percaya diri. Aku adalah Raja Bangkung Piturepa Rawoali, penjaga hutan ini. Dan kau Nenek Pakande harus menghentikan perbuatan jahatmu. Keduanya pun saling melontarkan tuduhan dan ancaman. Alena yang ketakutan hanya bisa bersembunyi di balik tubuh Nenek Pakande. Untuk membuktikan identitasnya, raksasa itu mengeluarkan berbagai benda manis yang mengerikan, seperti ember berisi belut yang mengeluarkan bau busuk, salaga berduri yang siap menusuk, kura-kura hitam sebesar batu besar, dan kulit terumbu kering yang beracun. Nenek Pakande pun ketakutan, hanya bisa berdengkur. Akhirnya ia menyerah dan mengakui kesalahannya. Dengan tergesa-gesa, ia meminta maaf kepada Alena dan berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Tiba-tiba, sepasang cahaya muncul di kejauhan. Itu adalah orang tua Alena yang datang dengan rasa cemas. Melihat Alena dalam pelukan sosok asing, sang ibu langsung berlari menghampiri anaknya. "Alena, anakku!" teriaknya sambil menangis. Alena pun menyambut ibunya dengan tangisan haru. Sang ayah dengan raut wajah cemas menghadap raksasa itu. "Raksasa, terima kasih sudah menolong kami. Tolong kembalikan anak kami," titanya. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar di seluruh hutan. "Jika ingin anakmu kembali, panggillah namaku dengan lengkap dan berjanjilah akan menjaganya dengan baik," tantangnya. Tanpa ragu, sang ayah dan ibu mengucapkan nama raksasa itu dengan lengkap. "Raja Bangkung Piturepa Rawoali, kami berjanji akan menjaga Alena dengan baik." Raksasa itu pun mengangguk puas. "Hahaha, Alena, kamu anak yang baik. Nanti kita bisa bermain-main lagi. Dan orang tuamu harus lebih peduli lagi kepadamu," ujar raksasa sambil mengelus kepala Alena. Dengan berat hati, Alena berpamitan pada raksasa itu bersama orang tuanya. Di belakang mereka, raksasa itu memanggil para pengikutnya. "Tugas kita membantu siapapun. Ini bagian dari peran kita. Dara macolo laleng aleku, jokka-jokkana ajeku, kedo-kedona limaku, pammasena puangku," seru raksasa itu dengan penuh semangat. Para prajurit lainnya pun ikut berseru, menggemakan kata-kata yang penuh dengan makna itu. Setelah itu, keluarga Alena pulang dengan selamat, meninggalkan raksasa dan para pengikutnya kembali ke dimensi lainnya. Sementara itu, Nenek Pakande yang terluka parah merangkak keluar dari persembunyiannya. Ia menatap tajam ke arah tempat Alena pergi, lalu menghilang dalam kegelapan. Sejak hari itu, suasana di rumah Alena berubah menjadi lebih hangat. Keluarga itu mulai menghabiskan waktu bersama, bermain dan berbagi cerita. Alena merasa sangat bahagia dan tidak lagi merasa kesepian.